Lumen nomor 11.656, 4 Juli 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus adalah Allah. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 9 ayat 2. Maka dibawa oranglah kepada Yesus seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius bab 5-7 menampilkan Yesus yang berkhotbah dengan penuh kuasa. Lalu bab 8 dan 9 menampilkan Yesus yang melakukan mujizat. Dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa sesudah Yesus mengusir roh jahat di daerah orang Gadara, Yesus menyeberang dengan perahu dan tiba di kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi agar kamu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka
Orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah. Saudara-saudari terkasih, tindakan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh menjadi persoalan yang serius bagi orang Israel, khususnya para ahli Taurat yang sangat memahami kitab suci. Para ahli Taurat mengetahui persis bahwa hanya Allah yang mempunyai kuasa dan wewenang untuk mengampuni dosa manusia. Selain Allah, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa berbicara seenaknya atau semaunya sendiri dengan berkata, "Aku mengampuni dosamu." Oleh karena itu, kata-kata Yesus bahwa Dia mengampuni dosa orang lumpuh itu dilihat sebagai hujatan. Yesus dianggap menghina Allah. Namun justru disinilah letak ketidaktahuan atau dalam bahasa yang sedikit kasar, kebodohan para ahli Taurat. Para ahli Taurat tidak tahu bahwa Yesus itu bukan hanya manusia, tetapi Yesus juga 100% Allah. Ini penting untuk kita, orang-orang Katolik dan Kristen. Sebab saat ini muncul pertanyaan kepada kita, para pengikut Yesus, untuk menunjukkan bukti bahwa Yesus adalah Allah. Saudara-saudari terkasih, akhir-akhir ini banyak serangan yang mempertanyakan apakah Yesus itu benar-benar Allah atau hanya seorang nabi dan manusia biasa seperti kita. Namun, pertanyaan mengenai kealahan Yesus ini sesungguhnya sudah ada sejak Yesus hidup dan berkarya. Dan lewat bacaan Injil pada hari ini, mau meneguhkan dan meyakinkan kita, umat Kristiani, bahwa Yesus benar-benar Allah. Sebab kalau Yesus bukan Allah, tidak mungkin Yesus berani berkata, "Dosamu sudah diampuni." Dan kata-kata Yesus itu sangat terbukti, yakni orang yang lumpuh itu bisa sembuh, bisa berjalan kembali. Kalau Yesus hanya bermain-main dengan kata-kata atau asal berbicara, maka apa yang Yesus ucapkan tentu saja tidak terbukti. Artinya, kalau Yesus hanya berpura-pura bersikap sebagai Allah, maka kata-kata yang Yesus ucapkan tidak membuat orang lumpuh itu bisa berjalan. Tetapi bukti menunjukkan bahwa orang lumpuh itu sembuh. Dengan kesembuhan orang lumpuh itu mau menunjukkan kepada para ahli Taurat dan kita semua bahwa Yesus itu Allah, tidak hanya dengan perkataannya yang berkuasa mengampuni dosa, tetapi dengan tindakannya yang terbukti nyata, di mana orang yang lumpuh itu bisa berjalan dengan normal. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus memang tidak pernah berkata bahwa Dia adalah Allah, karena Tuhan Yesus melaksanakan tugas dalam semangat kerendahan hati. Dalam keberadaannya sebagai manusia, dapat dikatakan bahwa tidak ada orang yang paling rendah hati selain
Yesus. Karena bersikap rendah hati, Tuhan Yesus tidak melawan orang-orang yang jahat dan hendak membunuhnya. Namun, walaupun tidak pernah berkata bahwa Dia adalah Allah, seluruh tindakan dan perbuatan Yesus telah memberikan bukti kepada umat manusia dengan menyembuhkan orang sakit, membuat orang lumpuh berjalan, serta orang buta melihat, mengusir roh jahat, membangkitkan orang mati, dan mengampuni dosa. Dengan semangat kerendahan hati pula, kita bisa membandingkan tokoh agama lain. Apakah ada tokoh dalam agama lain yang bisa melakukan banyak mujizat seperti yang Yesus lakukan? Hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan banyak mujizat dan keajaiban, karena Yesus sungguh Allah, bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan yang nyata. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa atas hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, sehingga masih banyak orang yang belum percaya dan menerima Engkau sebagai Allah yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Tuhan Yesus, tolonglah kami yang kurang percaya ini. Jangan biarkan kami menolak Engkau. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.